Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning. How are you keeping today? I'm fine, thanks. Okay, before we start our lesson today, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Okay, please lead for prayer. Oga. 3. Attention please. Before we study, let's pray together. Begin. Finish. Say salam to the teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, class. In this bright morning, as usual, I will call your name from the alphabet list. 11-7. Agung Tri Nugraha. It's me. Excellent. Agustina. It's me. Aini Maulida. It's me. Andriansha. Where is Andriansha? Anis Marcella. It's me. Aris Faida. Arsaja. It's me. Asep Bibdaudir. I am. Devi. Dika Rizdiana. It's me. Elsa Rahayu. It's me. Erik. I'm here. Fahri. Me. Muhammad Ferdi. Muhammad Safrudin. Six. Muhammad Ogajata. It's me. Muhammad Amanullah. It's me. Muhammad Otis. Six. Nina Nuraini. Nur Asia. Nur Disa Aprilia. Putri Sheila. Rahmawati. Ridho. It's me. Rifki. It's me. Rizky Noval. It's me. Siti Noviani. It's me. Siti Ruliana. It's me. Siti Widiasari. It's me. Suhana Handayani. Edi Setiawan. Uun. Wandi. Oke, kelas. Sebelum before we start our lesson today, Bapak akan menceritakan sebuah kisah terlebih dahulu. Bapak memiliki anak saat itu, ya, saat mengajar, kemudian dia sudah menjadi seorang alumni, he was graduate from Professional High School Baru Pandeglang, saat waktu mengajar di kelas di SMK 12. Setelah lulus 1 tahun dia kembali lagi ke sekolah dan bertemu dengan bapak. Dia berkata, Pak, ajarin bahasa Inggris, ya, ajarin bahasa Inggris. Kata bapak, untuk apa belajar bahasa Inggris? Kan sudah lulus, ya kan? Ya, inisialnya David. Ya. David mau melanjutin Pak, katanya, mau ikut interview, masuk kerja, ya, di pelayaran, harus bisa bahasa Inggris interviewnya. Nah, akhirnya bapak memberikan tugas untuk memberikan voice note setiap hari untuk menyapa bapak Siti setiap pagi, siang, malam, gitu ya, pakai voice note lewat WA selama 1 bulan. Setelah itu bulan yang kedua baru bapak mulai bagaimana yang biasanya oleh HRD-nya itu ditanyakan di dunia pekerjaan itu, ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, kebermaknaan dalam belajar bahasa Inggris walaupun bukan bahasa kita, ya, tapi kita harus bisa menguasai minimal 1 bahasa asing. Kenapa belajar bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Ada salah satu istilah seperti ini. With language, we master the world. Ada yang tahu artinya apa? Ada yang tahu? With language,
we master. Oke, ada yang tahu artinya? What is the why we master the world? Ada yang tahu? Halo Novi, apa kira-kira artinya? Language, what the meaning of language? Language artinya apa? Bahasa. Dengan bahasa, master apa master? Master kunku, master apa? Guru. Maybe. Sibuk dengan bahasa kita. Siapa? Dengan bahasa kita menguasai dunia. Oke, say together. With language we master the world. Oke, ucapan bersama. 1, 2, 3. Oke, say it together. Bapak repeat once more. With language we master the world. Oke, say ucapan. 1, 2, 3. Dengan bahasa kita menguasai dunia. Oke, ini applause dulu lah. Nah itu, ya, akhirnya David itu akhirnya diterima di perusahaan tersebut, di pelayaran. Kerjanya di mana? Pelayaran. Di pelayaran. Cross the sea, keluar dari Indonesia, melintasi lautan, kerja di luar negeri. Pertama, nelfon Bapak. Ya. Pak, ini David lagi di Singapura. Setelah itu, beberapa lama kemudian terakhir komunikasi, Pak David lagi di Dubai, Uni Emirat Arab. Oke, guys, today Bapak akan sampaikan dulu mengenai pelajaran kita hari ini. In this chapter we are going to learn about narrative text. Ya, kita akan mempelajari teks naratif. Ya, yang berhubungan dengan legend atau legenda. Oke, Bapak akan tanya. Naratif teks itu apa sih? What is the narrative text? Oke, ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Oke, bagus. Ada tadi Novi, apa Novi? Yang Novi ketahui tentang naratif teks itu apa? Naratif teks adalah teks yang menceritakan kejadian di masa lampau, baik berupa mitos maupun fakta. Dalam bahasa Inggrisnya apa, Pi? Belum, oke, nggak apa-apa. Ya, naratif teks juga kan akan berhubungan dengan pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Sudah belajar belum? Sudah. Nah, ini peririsan akan ketemu lagi dalam bahasa Inggris. Karena kita mempelajari tentang legenda, pasti akan berhubungan juga dengan pelajaran apa? Sejarah, seni budaya. Kemudian kita menggunakan teknologi, IT-nya juga ada. Nah, itu keberirisan pelajaran itu akan coba dikolaborasikan dengan pelajaran bahasa Inggris. Ini English lesson. Oke, habis itu kita akan Bapak tanya grup berapa nih? Grup 4. Oke. Jenis naratif teks yang diketahui oleh kelompok 4 ada apa? What kinds of narrative text? Nah, kalau itu jenis structure, jenisnya selain legenda yang kalian ketahui tentang naratif teks. Saya kan sudah disampaikan Novi. Now they are to us. Naratif teks itu bisa mitos, ya kan? Apa? Dongeng, cerita rakyat, novel, ya sebuah cerita. Oke, kemudian kalau yang lawan-lawan itu apa? Fable juga ada, itu juga cerita. Oke, nah itu jadi salah satu tadi sudah ada yang tahu dalam bahasa Indonesia, ada yang sudah bisa menyampaikan dalam bahasa jenis-jenisnya karena berhubungan dengan pelajaran bahasa Indonesia. Oke, Pak. Bapak akan coba berikan asesmen awal dulu ya. Bapak akan berikan asesmen formatif dulu. Silakan seperti biasa dimulai. Turn on your phone, silakan kalian nyalakan handphonenya. Kita akan Bapak akan berikan Kahoot dulu quiz. Kahoot. Bapak ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian karena sudah belajar dalam bahasa Indonesia
kemudian di switch ke bahasa Inggris. Ready? Oke, di sini Bapak akan berikan I will give you the formative test. Di sini Bapak akan berikan Kahoot, ya. Kalian nanti baca silakan yang berhubungan dengan legend. Nah, rule-nya seperti ini. Answer 3 questions correctly to qualify for your stroke. Kalian menjawab 3 pertanyaan secara benar untuk mengumpulkan harta karun. Nah, seperti ini. Kalau di bawahnya ada 3 nih. Oke, 3 ini betul. Nanti akan keluar harta karun, bisa diamond. Kemudian kalian kumpulkan. Paham? Tapi jangan tap yang di sana ada sampah, ada rubbish. Ya, kemudian apapun itu yang tidak diamond. Oke, next. Nah, seperti ini di tap. Oke? And then nah, kalau ketemu dengan rubbish atau sampah jangan di tap, itu akan mengurangi poin. Oke, let's start. Fokus. The Legend of Malin Kundang. Oke. Kalau kalian mau mengecek harta karun kalian berapa, di sini ada big five, 5 besar yang paling banyak mengumpulkan harta karun. Karena masih 0 ya masih 0. Oke, siap. Waktunya only 3 minutes, hanya 3 menit. Oke, Devi. Oke, Fahri sudah bisa. Oke, good. Fahri sementara memimpin, aman kedua. Di sini ada poin ini. Step, diamondnya, kakaknya, jeternya kalian. Oke, Fahri Erik, Haji DN, oke, sementara memimpin. Ayu aman, oke, terus, excellent. Aman. Erik lead for the treasure-nya, Erik memimpin harta karunnya sebagai the most collector. Oke. Kolektor. Arsaja, excellent. Where is Arsaja? Oke, excellent saja. Novi Putri. Oke. 1 minute. Tes tadi tentang apa yang kalian kerjakan? Tentang Malin Kundang. Oke. Pernah dengar nggak? Legenda Malin Kundang. Ya, Malin Kundang. Legend of Malin Kundang. Pernah? Nah, di mana cerita Malin Kundang ini? In West Sumatera. Di Sumatera. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang teks legenda, the legend text. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian dapat menentukan makna kontekstual dari naratif teks. Kemudian dapat menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa naratif teks atau produksi modal. Kemudian mengidentifikasi tujuan penulisan naratif teks. Jadi ini yang akan kita pelajari untuk hari ini. Oke, today we are going introduction to legend 11 grade. Di sini untuk perkenalan apa itu definisinya, apa itu genre structure-nya, social function. Oke. First of all, we are going to the what of legends. Legends is a story about a person, event, or place.
that may have some basis in historical fact. Its story passed down through many generations. Jadi di sini legenda itu bisa mencakup tentang person itu apa? Seseorang. Even itu apa? Kejadian. Or place. Tempat. Okay. I want us to Ayu, where is Ayu? Yuk. Kalau legenda tentang seseorang, apa cerita atau legenda apa yang Ayu ketahui? Malin Kundang. Oke, siapa lagi selain menyebutkan Malin Kundang? Ada yang mau menjawab? Legenda apa yang pernah kalian ketahui tentang seseorang? Ya, Jompong. Nyi Jompong, excellent ya. Nyi Jompong itu adalah legenda yang khusus berasal dari Cibahayu. Di sekolah kita ini kan ambalan juga Nyi Jompong dan Kian Santang. Oke, Nyi Jompong, Malin Kundang. Kemudian apa lagi? Gunung Tangkuban Perahu itu seseorang atau kejadian atau tempat? Gunung Tangkuban Perahu legenda. Kalau person pasti seseorang, kalau itu kejadian, kalau Gunung Tangkuban Perahu bisa aja buat tempat. Nah itu ya, kalian bisa membedakan. Legenda adalah tentang seseorang, kejadian atau place. That may have some basis in historical. Ada basis atau fakta yang disampaikan dari generasi ke generasi yang diucapkan, diceritakan. Oke? Seperti itu. Next. Nah, structure check atau generate structure. Yang pertama ada orientation. Apa sih orientation itu? Ada introducing, memperkenalkan apa? Karakter. And then setting and time of story. Memperkenalkan karakter, ada setting, ada waktu. Ya, setting bisa juga place atau tempat. And second one is complication. What is complication? Oke, tolong dibacakan. Siapa yang mau membacakan complication? Oke, Dika, silakan dibacakan. What is the definition of complication? Yang Activities and involving the main character. Good, excellent. Beri tepuk tangan untuk Dika. Activities and even involving the main character. Suatu kegiatan atau kejadian yang bisa mempengaruhi dari karakter pada cerita tersebut. Ya, kalau lebih simpelnya ada permasalahan atau konflik. And the third one is resolution. Okay, David, can you help me to read what is the resolution? Di sini tolong dibacakan David. Oke, bisa. Ya, try. Jangan takut bahasa ini. Ya, the complication is resolved. The complication is resolved. Konfliknya sudah terpecahkan atau sudah ada solusi. Nah itu. Sebetulnya masih ada satu lagi, bisa di orientation or order atau pesan moral value. Ya. Okay, now I will divide you into 6 group. Bapak kan bagi kalian menjadi 6 kelompok. Nah, karena kelompoknya Bapak sudah bagi ya pada pertemuan sebelumnya, kelompok ini akan bertahan selama 1 semester. Jadi Bapak akan bagikan di sini I have a worksheet, lembar kerja kalian.
kalian menganalisis dari teks legenda The Legend of Malin Kundang. Oke, grup 1. Where is group 1? Grup 2. Grup 3. Group 4. Where's group 4? Group 5. Group 6. Nah, tugasnya kalian harus mampu, you have to able to analyze the text, ya. Kalian menganalisis dari struktur teksnya, ya. Dari orientation, complication, and resolution. Dan satu lagi, sobat tambahkan, kalian juga harus buat the moral value. Apa pesan moralnya? Dari orientationnya. Oke? Silakan kalian diskusikan dari teks tersebut mengenai nilai tambahan. Long time. About your progress. Second group kedua di mana? Sudah di grup 3. Tiga. Now we are going. I will invite group 2 to present the result of the discussion of the Legend of Malin Kundang. Oke, grup 2 silakan untuk mempresentasikan bagian orientationnya tentang cerita the legenda Malin Kundang. Oke, grup 2 come forward. Give applause to group 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hi guys, we are from Group 2. We will read the orientation of the Legend of Malin Kundang. Long time ago, in a small village near the beach in West Sumatra, lived a woman and her son. They Malin Kundang and his mother. Malin's mother, Mandayakaya, were a single parent. Due to Malin's father had passed away since Malin was killed, Malin had to live out with his mother. Okay, give applause. Thank you very much for doing my text. Silakan kembali. Okay. Orientation. As group 2 so to ask, orientation itu ada apa saja? Ada karakter. With the mind karakter. Siapa di perpas orientation itu karakter yang diperkenalkan siapa saja? Malin and his mother. Manderu. Ah, yeah. Excellent. And then setting, place-nya di mana? Tempatnya? In West Sumatra. In West Sumatera. Di Sumatera Barat. And last time, waktunya kapan? Long time. Pada zaman dahulu. Zaman dahulu. Oke, thank you very much group 2. You may submit, silakan dikumpulkan hasil dari diskusinya yang tadi.
Kan udah deh main. Oke, thank you very much. Di sini Bapak sudah menerima hasil dari diskusinya. Any question? Ada pertanyaan tidak? Nah, mengenai teks naratif atau naratif teks yang temanya legenda. Any question? Yes. There is no question? Yes, clear enough? Oke. For the next meeting, untuk pertemuan yang akan datang, we are going to report. Di sana kita akan membahas tentang kaidah bahasa yang ada di teks naratif. Oke. Nah, Bapak akan berikan pertanyaan. Silahkan kalian isi nanti untuk refleksi. Ya. Apa saja yang kalian dapatkan hari ini? You may write in your book. Silahkan kalian tulis di buku kalian untuk merefleksikan. Apa manfaat dalam belajar naratif teks? Apa manfaat dalam pembelajaran bahasa Inggris? Kalian refleksikan apa yang kalian dapatkan, moral value-nya kalian, aplikasikan ya. Malin Kundang itu harus apa? Pesan moralnya. What is the moral value of the legend Malin Kundang? Respect our harus menghormati orang tua. Nah, pesan-pesan moral itu diaplikasikan dalam kehidupan yang sehari-hari, kehidupan yang nyata. Ternyata kalau kita tidak menghormati orang tua, nanti akan ada hal yang buruk bisa menimpa kita. Oke, silakan refleksikan apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini di materi chapter of narrative. Oke. I think it's the our meeting today. Ini adalah pertemuan kita di hari ini. We will see next week. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Oke, semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan. Amin. Sebelum kita pulang, oke, please lead your friend for prayer. Attention please. Before we go home, let's pray together. Begin. Finish. Say salam to the teacher.